Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya kita harus tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan masih tetap kita harus tetap semangat meskipun kita masih pembelajaran online, mungkin memakai Zoom ya, tapi kita harus tetap semangat. Semakin hari kita harus tetap tingkatkan semangat kita untuk tetap belajar. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran tematik ya. Hari ini kita akan membahas tema 4F, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 serta pembahasan ayo berlatih yang ada di yang pertama, kita akan membahas PPKN, menjelaskan suku dan budaya di lingkungan sekitar. Salah satu cita-cita yang hebat adalah dimiliki oleh para pahlawan bangsa Indonesia. Saat negeri Indonesia dijajah, keringat, air mata, dan darah para pahlawan berguguran mewarnai cita-cita terhebat, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tidaklah mudah meraih cita-cita agar Indonesia merdeka. Begitu besar pengorbanan yang diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa. Salah satu pahlawan yang turut berjuang pada saat itu adalah Jenderal Sudirman. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 57. Itu ada sebuah bacaan yang berjudul Cita-cita Sang Jenderal Sudirman. Bacanya, Jenderal Sudirman merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Beliau hadir saat bangsa ini menderita dan tersiksa akibat penjajahan. Ia merupakan salah satu pejuang yang sukses memperjuangkan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan keluarganya, termasuk dan kondisi sakit parah demi satu hal yang berharga, yaitu memberikan kemerdekaan di bangsa. Tanpa kenal lelah, Sudirman dan pasukannya silih berganti melakukan pertempuran. Sekalipun tidak dapat disandingkan kekuatannya dengan kekuatan penjajah yang memiliki persenjataan hebat, ya. Jadi memang benar pada waktu dulu itu senjata penjajah itu lebih hebat. Sedangkan kita hanya bermodalkan banyak. Tapi Jenderal Sudirman dan para pejuang lainnya tidak pernah memberikan harapan dalam meraih cita-cita. Ini merupakan bukti bahwa kekuatan sebuah cita-cita dapat menyatukan dan membangkitkan semangat seluruh bangsa Indonesia. Dalam perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan, seluruh bangsa Indonesia bersatu padu, ya, seperti Jenderal Sudirman dan pasukannya. Rakyat bersama-sama berjuang tanpa mengenal perbedaan suku bangsa, budaya, agama, dan status sosial. Seluruh daerah Nusantara bersama-sama mengangkat senjata dan menghadapi penjajah dengan cara masing-masing. Cara tersebut justru menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ragam rumah adat dan bangunan adat. Orang yang merancang gedung-gedung disebut arsitek. Seorang arsitek merancang beraneka ragam bangunan dan penampakan buatan lainnya untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Saat seorang arsitek merancang bangunan, diperlukan perhitungan yang tepat, sehingga bangunan dapat berdiri dengan kokoh serta aman. Nah, di Indonesia itu banyak sekali gedung-gedung besar. Ya, jika kalian pergi ke Jakarta, di sana pasti banyak sekali gedung-gedung mencatat langit. Sekalipun memiliki ketinggian yang luar biasa, tapi gedung tersebut harus dipastikan aman untuk dipergunakan masyarakat. Siapa tokoh yang berjasa dalam merancang bangunan itu? Ya, pastinya seorang arsitek. Arsitek tugasnya yaitu merancang gedung-gedung agar gedung-gedung tadi yang dibuatnya itu aman dan dapat berdiri dengan kokoh. Ada beberapa tokoh yang ada di Indonesia itu, beberapa tokoh arsitek yang sudah berjasa bagi bangsa Indonesia. Misalnya ini Frederick Silaban. Frederick Silaban ini
pagar Museum Arsip Nasional. Juga dia berjasa dalam mendesain gedung MPR dan DPR yang ada di Senayan. Banyak sekali ya ternyata arsitek-arsitek Indonesia yang sudah berjasa, sudah berhasil. Nah, arsitek itu coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Ya, Candi Borobudur. Candi Borobudur ini sudah ada sejak dahulu kan? Nah, ternyata arsitek itu sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti candi, jadi menjadi zaman kerajaan itu sudah ada banyak candi kan? Itu didirikan berkat rancangan arsitek di masa itu. Nah, Candi Borobudur ini dirancang oleh Gunadarma. Candi Borobudur ini sampai sekarang masih berdiri kokoh, memiliki 504 arca Buddha dengan posisi tangan yang berbeda. Jika kalian masuk ke Candi Borobudur ini pasti ada arca-arca, mana arca-arca itu atau patung-patung itu ya, dia memiliki posisi tangan itu yang berbeda-beda dan berbentuk piramida dengan 10 lantai. Dari Borobudur ini dibangun menggunakan sistem penguncian, jadi dibangun menggunakan besi, tidak menggunakan semen tapi menggunakan bangunan bukit yang kurang lebih jumlahnya 1 juta blok tua. Jadi sebuah hasil pemikiran yang tidak main-main dari seorang arsitek di masa itu. Jadi Candi Borobudur ini adalah hasil pemikiran arsitek yang luar biasa. Nah, sekarang Devi mau memberi kalian materi tambahan tentang ragam rumah adat juga. Bangunan ya, tentang keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ini adalah keragaman suku budaya. Ada rumah adat, ada tarian, ada pakaian adat yang coba kalian perhatikan penjelasan. Tahukah kalian? Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa dan budayanya. Penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat yang beragam. Bagi bangsa Indonesia, pakaian, rumah, tarian, dan senjata merupakan budaya. Berikut ini adalah beberapa contoh pakaian adat, rumah adat, tarian, dan senjata yang ada di Indonesia. Nanggro Aceh Darussalam ada suku Aceh dan Gayo, rumahnya disebut dengan rumah Krong Bade, pakaiannya disebut dengan pidi. Tarian Aceh antara lain tari saman, senjatanya disebut dengan rencong. DKI Jakarta, suku Betawi, rumahnya ada rumah kebaya, pakaian adatnya disebut dengan abang dan none. Tarian Betawi antara lain tari topeng, senjatanya disebut dengan golok. Kalimantan, sukunya ada suku Dayak dan Pontianak, rumahnya disebut dengan rumah lamin, pakaiannya disebut dengan urang besenung. Tarian Kalimantan antara lain adalah tari gong, senjatanya disebut dengan mandau. Papua, sukunya antara lain suku Asmat dan suku Dani, rumahnya disebut dengan rumah Hanoi, pakaiannya disebut dengan asmat. Tarian Papua antara lain adalah tari musyawif dan senjatanya disebut dengan pisau belati. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, keyakinan, warna kulit, Indonesia tetap satu, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Sekarang kalian bisa buka buku tema kalian, buku tema 4F, halaman 58. Di situ ada beberapa tugas buat kalian. Yang pertama,
Lakukan wawancara dengan temanmu. Jadi kalian bisa melakukan wawancara melalui telepon ya dengan temanmu. Kemudian beberapa hal yang perlu kalian tanyakan tentang daerah asalnya, suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat daerah, pendapat yang diperoleh dari keragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia dalam keseharian, serta cara untuk mengatasi perbedaan kebudayaan dan adat istiadat dalam masyarakat. Ya, karena kebudayaan dan adat istiadat itu banyak sekali, pasti berbeda antara satu sama lain jika daerah asal mereka juga berbeda. Kemudian kalian disuruh membentuk laporan wawancara. Untuk membuat laporan wawancara lengkap dengan nama orang yang kalian wawancari serta pertanyaannya. Nah, kalian bisa menulis laporan tersebut di buku kalian di halaman 58 yang bawah. Oke, selamat mengerjakan. Setelah itu kita akan membahas IPS, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Keragaman sumber daya alam dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti sandang, pangan, dan pakan. Nah, di buku kalian halaman 59 itu ada bacaan ya. Itu ada satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada beberapa sumber dayanya, sumber daya alamnya. Nah, kita bisa baca bacaan tersebut. Kita baca bersama-sama ya. Sumatera dan sumber dayanya. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia. Pulau Sumatera juga dikenal dengan nama lain Andalas atau Suwarnadwipa atau Pulau Emas. Potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera tergolong cukup banyak. Misalnya sumber daya alam laut seperti terumbu karang, ikan, udang, pisik, ataupun mutiara. Potensi sumber daya alam berupa air yang melimpah. Sumatera memiliki dua danau terbesar, yaitu Simpara dan Danau Maninjau. Potensi air bersih alam ini dimanfaatkan sebagai sumber air minum masyarakat setempat. Demikian pula dengan potensi bahan galian seperti pasir, batu gunung, atau kapur yang merupakan bahan dasar buat. Sumber daya alam galian ini telah dimanfaatkan oleh PT Simpara dan daerah sekitarnya untuk keperluan hidup. Ragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah dapat memperkaya daerah yang bersangkutan. Selain itu, sumber daya alam suatu daerah dapat membantu pemenuhan kebutuhan dari daerah lain. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah memiliki sumber daya alam. Jadi di sini misalnya Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara itu menyediakan sumber daya alam. Nah, coba kamu perhatikan beberapa contoh sumber daya alam dan kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Ini di buku kalian Miss Dewi sudah tuliskan kembali di sini ya, yaitu ada kelapa, kegiatan masyarakatnya mengolah kelapa menjadi kopra dan minyak, arang briket, mata de koko. Sumber daya alam mangan, kegiatan masyarakatnya berbahan baku utama industri. Panas bumi, kebutuhan pembangkit energi listrik. Asam, membuat perkebunan asam dan buahnya gitu. Nah, di sini tugas kalian kan sumber daya alam yang ada di daerah kalian karena kita tinggal di Tulungagung, maka dari marmer sumber daya alam ini yang ada di Tulungagung seperti marmer, batu bara, batu gamping, sayur dan buah-buahan ini ada di Tulungagung ya. Jadi misalnya marmer, kegiatan masyarakatnya ya mereka mengolah bahan baku komponen bangunan dan kerajinan. Jadi marmer ini sebagai bahan baku seperti lantai, meja, patung, piala, dan panel. Batu bara, bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi, dan itu juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Di Tulungagung ada batu gamping, bahan pembuatan semen dan bahan pemutih dalam industri kertas dan karet. Di Tulungagung juga banyak sayur dan buah, jadi diolah bahan pangan seperti keripik, selai,
juga di tulang juga banyak hewan ternak ya. Setelah itu diambil telur, daging dan susunya diolah menjadi makanan. Selain itu juga masyarakat mengolah kotoran hewan menjadi pupuk. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, menjelaskan cara mengubah puisi, memparafrasekan puisi karya puisi. Coba perhatikan gambar siapakah ini? Apakah kalian kenal? Ya, dia adalah Diponegoro. Di halaman 60 kalian itu ada puisi tentang Diponegoro. Kita akan membacanya. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi di depan sekalian Tuan Menteri. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak. Puisi Diponegoro karya Chairil Anwar. Nah, puisi tersebut dapat membangkitkan semangat para pemuda. Kita dapat menggunakan puisi tersebut sebagai acuan dalam mengubah puisi yang baru. Mengubah puisi berarti menulis sebuah puisi yang baru dari puisi lain sebagai acuannya. Kita dapat mengubah puisi dengan menggunakan kata-kata. Mengubah puisi menggunakan kata-kata sendiri atau karangan bebas itu disebut parafrase. Nah, caranya gimana? Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Jadi kita harus membaca puisi itu secara seksama, kemudian memahami isi kandungan puisi secara utuh. Kalian bisa memahaminya itu dengan cara membaca puisi tersebut secara berulang-ulang. Kemudian menjelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya menguraikan kembali isi puisi dalam bentuk prosa dengan kalimat sendiri. Jadi dalam prosa karangan bebas ya. Contohnya seperti ini. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Ini contohnya yang ada di puisi Diponegoro tadi ya. Kemudian parafrasenya, di masa kemerdekaan ini semangat juangmu hidup kembali, kekaguman takkan berhenti, ku jadikan bekal hidup. Kemudian di baris yang lainnya, di depan sekalian Tuhan menanti, tak gentar lawan punyanya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak berhenti. Maka dalam parafrasenya, dahulu engkau berjuang, tak kenal takut melawan dan menerjang. Menggunakan pedang dan keris di bawah, tak takut melawan. Nah, itu adalah contoh mengubah puisi menggunakan kata-kata sendiri atau parafrase. Sekarang kalian bisa buka buku kalian di tema 4F halaman 67. Memparafrasekan puisi karya pribadi. Puisi ya, puisi tentang tanah surga Wairebo. Tanah Wairebo, beragam kebahagiaan telah mengagumi. Tanah surga yang lama dirindukan. Alamnya, keramahan penduduknya, bahkan kekayaan sumber daya alam. Semua terjaga seakan tak menerima perbuatan. Tanah Wairebo, burung kucing kerama penuh canda, orang-orang bergotong royong membantu. Anak-anak tumbuh besar dengan segala sikap. Semua hasil alam mereka bagikan. Udara segar selalu ada pada pagi hari, seakan tak pernah rela apa itu. Kupu-kupu pun menari indah seakan turut menjaga. Akan aku jaga keindahan Wairebo kini hingga nanti. Dari puisi di atas kita dapat memahami maknanya. Nah, makna terkandung dalam puisi tersebut yang kita bahas tadi. Caranya gimana? Ya, membaca puisi tersebut secara berulang-ulang dan menggunakan tema. Coba kalian
contoh mengubah puisi menjadi prosa dari puisi Tanah Wairibo. Tanah Wairibo beragam kebahagiaan telah mengangkat di sana. Tanah surga yang lama dirindukan, budayanya keramahan, bentuknya bahkan kreasi budaya alamnya, semua terjadi maka prosanya di Tanah Wairibo kita dapat menemukan kehidupan yang rukun dan damai antar warganya. Kebudayaan yang tetap terjaga, bentuknya ramah, serta sumber daya alam yang luar biasa menjadi daya tarik. Sekarang kita masuk ke pembahasan Ayo Berlatih halaman 62. Di sini nomor 1, 2, 3 sudah dibahas, 4 sudah dibahas. Tugas kalian adalah membuat puisi. Ini semua kita sudah bahas ya di hari ini. Dan di soal Ayo Berlatih yang pembelajaran 4 juga kita sudah bahas bersama-sama untuk hari ini. Jadi pembelajaran ini sudah selesai. Semoga video yang Miss Devi bikin ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan